Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 1 tipe 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pengaruh return on asset terhadap biaya operasional dengan pendekatan error correction model. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Tia Suciwidowati, yang kedua Tita Seviana, dan yang ketiga Timei Wulandari. Langsung saja, yang pertama adalah analisis deskriptif. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa nilai min dari Pupo sebesar 82,070% dengan nilai maksimumnya sebesar 97,010% dan nilai minimum sebesar 70,140%. Sedangkan untuk nilai ROA-nya diketahui nilai min sebesar 1,770% dengan nilai maksimum 2,820% serta nilai minimumnya adalah 0,420%. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Pupo memiliki kecenderungan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ROA. Selanjutnya, ini merupakan gambar mengenai plot dari Pupo dan ROA. Gambar 1, plot Pupo dan ROA. Gambar tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang negatif antara kedua variabel. Terlihat dari nilai ROA yang dari awal tahun turun diikuti dengan kecenderungan Pupo yang cenderung tidak stabil pada awal tahun 2017 sehingga sampai akhir tahun 2020. Nilai ROA pada tahun 2017 kuartil 1 merupakan nilai yang paling rendah yaitu sebesar 0,420% dengan nilai tertingginya sebesar 2,82% saja, yang mana terjadi pada tahun 2018 kuartil keempat. Selanjutnya untuk nilai Bopo tertinggi terjadi pada tahun 2017 kuartil 1 dengan nilai 97,01% dan terendah sebesar 70,14% yang terjadi pada tahun 2018 pada kuartil ke. Yang kedua yaitu pengujian stasionaritas. Tabel 2. Pengujian stasionaritas. Pengujian stasionaritas dilakukan untuk menguji apakah data yang terlibat dalam penelitian telah stasioner atau belum. Pengujian ini dilakukan hingga semua variabel dalam penelitian stasioner. Pengujian stasionaritas dilakukan dengan menggunakan pengujian ADF dengan hipotesis sebagai berikut. H0, data tidak stasioner. H1, data stasioner. Tabel 2 menunjukkan bahwa ROA pada tingkat level memiliki nilai prop 0,1096 lebih besar dari 0,05 sehingga terima H0 dan disimpulkan ROA pada tingkat level tidak stasioner. Karena tidak stasioner pada tingkat level dilakukan first difference pada ROA dan hasil pengujian stasionaritas diperoleh nilai prop 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga terima H1 dan disimpulkan ROA pada first difference setelah stasioner. Untuk variabel Bopo, pada tabel 2 diketahui bahwa Bopo pada tingkat level memiliki nilai prop 0,2053 lebih besar dari 0,05 sehingga terima H0 dan disimpulkan NPF pada tingkat level tidak stasioner. Karena tidak stasioner pada tingkat level dilakukan first difference pada NPF dan hasil pengujian stasionaritas diperoleh nilai prop 0,000
lebih kecil dari 0,5 sehingga terima H1 dan disimpulkan NPF pada first difference telah stasioner. Kedua variabel yaitu ρ dan BOPO telah stasioner sehingga dapat dilanjutkan pada pengujian kointegrasi. 3. Pengujian kointegrasi. Tabel 3. Pengujian kointegrasi. Pengujian kointegrasi adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah model yang diperoleh memiliki hubungan jangka panjang. Secara umum, jika data time series X dan Y tidak stasioner pada tingkat level tetapi stasioner pada tingkat difference atau differencing-nya sama, maka dimungkinkan data X dan Y terkointegrasi. Uji ini hanya dapat dilakukan ketika variabel X dan Y stasioner pada orde yang sama. Pengujian kointegrasi dilakukan dengan uji kointegrasi dari Engel-Granger dengan memanfaatkan hasil pengujian ADF sehingga hipotesis yang digunakan sebagai berikut. H0 sama dengan X dan Y tidak terkointegrasi. H1 sama dengan X dan Y terkointegrasi. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai prop dari ECT sebesar 0,0139 lebih kecil dari 0,05 sehingga terima H1 dan disimpulkan bahwa BOPO dan ρ terkointegrasi. Karena kedua variabel terkointegrasi, maka pengujian model koreksi kesalahan atau ECM dapat diterapkan pada penelitian ini. 4. Model jangka pendek. Sebelum menginterpretasikan model jangka pendek, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. A. Pengujian asumsi klasik. 1. Normalitas. Gambar 2. Pengujian normalitas. Pengujian normalitas dilakukan dengan metode Jarkobera dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan residual berdistribusi normal, H1 sama dengan residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa nilai prop sama dengan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka terima H1 dan disimpulkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. 2. Heteroskedasitas. Tabel 4. Heteroskedasity test. Pengujian heteroskedasitas dilakukan dengan metode Branspangan-Godfrey dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan varian homogen atau tidak terjadi heteroskedasitas. H1 sama dengan varian tidak homogen atau terjadi heteroskedasitas. Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa OBS R2 mempunyai nilai prop 0,1702 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan bahwa varian homogen atau tidak terjadi heteroskedasitas. 3. Autokorelasi. Tabel 5. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode Branch-Godfrey LM test dengan hipotesis sebagai berikut. H0 tidak terdapat korelasi antar residual atau tidak terjadi autokorelasi. H1 sama dengan terdapat korelasi antar residual atau terjadi autokorelasi. Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa OBS R2 mempunyai prop 0,5000 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar residual atau tidak terjadi autokorelasi. 4. Multikolineritas. Tabel 6. Pengujian multikolineritas. Pengujian multikolineritas dilakukan dengan metode VIF dengan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan tidak terjadi multikolineritas. H1 terjadi multikolineritas. Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa nilai center VIF kedua variabel yaitu D, BOPO, dan ECT min 1 sebesar 1.035402 lebih kecil dari 10, maka terima H0
dan disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas. B. Interpretasi model. Tabel 7. Model jangka pendek. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 dapat dituliskan model persamaan jangka pendek sebagai berikut. D dalam kurung ROA T sama dengan min 0,0114 dikurangi 0,0891 D dalam kurung bobot T dikurangi 0,4203 ECT T-1 ditambah E2. Interpretasi model persamaan jangka pendek sebagai berikut. 1. Konstanta sebesar min 0,0114 karena nilai konstanta negatif maka tidak dapat didefinisikan. 2. Koefisien D atau NPF sebesar min 0,891 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan D popo terhadap D ROA adalah pengaruh yang negatif. Semakin besar nilai D popo, maka semakin kecil nilai D ROA. Lebih jauh jika D popo naik 1%, maka D ROA turun 0,0891%. Koefisien ECT sebesar min 0,4203 menunjukkan ECT memberikan pengaruh yang negatif terhadap D ROA. Semakin besar nilai ECT, maka D ROA semakin kecil. Lebih jauh jika ECT naik 1%, maka D ROA turun 0,4203%. E. Uji F. Uji F atau simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X ke variabel Y secara simultan. Pengujian menggunakan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. H1 sama dengan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 diketahui bahwa nilai F statistik 262,6394 dan nilai prop F statistik sama dengan 0,0000 karena nilai prop F statistik sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka terima H1 dan disimpulkan bahwa D popo dan ECT-1 berpengaruh terhadap D ROA secara simultan. D. Uji T. Uji T atau parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X ke variabel Y secara parsial. Pengujian menggunakan hipotesis sebagai berikut. H0 sama dengan X tidak berpengaruh terhadap Y secara parsial. H1 sama dengan X berpengaruh terhadap Y secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7 diketahui bahwa variabel D popo memiliki nilai T statistik 21,299 dan propstat sama dengan 0,0000 karena nilai propstat 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka terima H1 dan disimpulkan bahwa popo berpengaruh terhadap D ROA secara parsial. Variabel ECT-1 pada tabel 7 memiliki nilai T statistik sama dengan min 4,3767 dan propstat sama dengan 0,000 karena nilai propstat 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka terima H1 dan disimpulkan bahwa ECT-1 berpengaruh terhadap D ROA secara parsial. E. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau besarnya variabilitas yang dapat dijelaskan oleh semua variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan tabel 7 diketahui R kuadrat sebesar 0,9228 yang menunjukkan bahwa variabel D popo dan itu mampu menjelaskan variabilitas dari D ROA sebesar 92,28% di mana sisanya dipengaruhi variabel lain di luar model. Selanjutnya yaitu model jangka panjang, interpretasi model. Model jangka panjang
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8, dapat ditulis model persamaan jangka pendek sebagai berikut. ROA T sama dengan 7,5121 dikurangi 0,0699 BOPO plus ECT. Interpretasi model persamaan jangka pendek sebagai berikut. Yang pertama yaitu konstanta sebesar 7,5121, artinya ketika nilai NPF 0%, maka ROA adalah 7,5121%. Yang kedua yaitu koefisien BOPO sebesar negatif 0,0699 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan BOPO terhadap ROA adalah pengaruh yang negatif. Semakin besar nilai BOPO, maka semakin kecil nilai ROA. Lebih jauh, jika BOPO naik 1%, maka ROA turun 0,069. Uji F atau simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X ke variabel Y secara simultan. Pengujian menggunakan hipotesis sebagai berikut. H0, semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. HI, semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 8, jika diketahui bahwa nilai F statistik 915,726 dan nilai prob-nya 0,000. Karena nilai prob F lebih kecil dari 0,05, maka diterima HI. Dan disimpulkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Selanjutnya yaitu uji T. Uji T atau parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel X ke variabel Y secara parsial. Pengujian menggunakan hipotesis sebagai berikut. H0, X tidak berpengaruh terhadap Y secara parsial. HI, X berpengaruh terhadap Y secara parsial. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 7, diketahui bahwa variabel D atau BOPO memiliki nilai T yaitu 30,260 dan nilai prob 0,00. Karena nilai prob lebih kecil dari 0,5, maka terima HI dan disimpulkan bahwa BOPO berpengaruh terhadap ROA secara parsial. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh atau besarnya variabilitas yang dapat dijelaskan oleh semua variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan tabel 7, diketahui R2 sebesar 0,9582 yang menunjukkan bahwa variabel BOPO mampu menjelaskan variabilitas dari ROA sebesar 95,82%, di mana sisanya berpengaruh terhadap lain di luar model. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kelompok 1 saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.